Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus enaknya berbisnis pasar modal dengan tema kita pada malam hari ini yaitu investasi saham. Dan bagi pemirsa di rumah mungkin yang ingin bergabung bersama kami, mungkin ingin bertanya secara langsung nih dengan narasumber kami di sini, boleh saja langsung telepon ke 0281 657 7020. Nah, ini pemirsa sudah ada yang bergabung lagi bersama kita, langsung saja kita sapa. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana? Sayang sekali terputus sepertinya, dan kita lanjutkan lagi nih mengenai cara membeli saham, Pak Iskandar. Oke. Ya, tadi melanjutkan pertanyaan betul. Pak Dari Teno Pak ya. Teno. Pak Teno ya. Jadi hanya ada 6 bank saat ini yang diizinkan untuk membuka rekening RDN. Jadi rekening RDN ini terpisah dengan rekening tabungan. Jadi prosesnya nanti Pak Teno bisa datang ke sekuritas. Nanti dari pihak sekuritas akan membuatkan aplikasi, nanti akan diajukan ke pihak perbankan yang sesuai dengan keinginan kita. Contohnya Pak Teno pilih salah satu bank yang saya sebutkan tadi, Betul. Bank BRI, Bank Mandiri atau Bank BCA. Nanti dari sekuritas akan mengajukan ke bank tersebut untuk membuatkan rekening RDN. Membuka rekening ya? Membuka rekening RDN, di mana dana itu terpisah antara rekening tabungan dengan rekening RDN. Gitu. Tapi atas nama Tetap diri kita, atas nama diri kita ya? Iya, gitu. Jadi bukan atas nama sekuritas atau atas nama broker. Nah, kalau sudah jadi tinggal kita isi sejumlah dana, masing-masing sekuritas berbeda-beda. Tapi gambaran mungkin 5 juta atau 1 juta itu kebijakan masing-masing sekuritas. Gitu. Nah, setelah ada saldonya, di situ kita bisa mulai bertransaksi. Nah, seperti apa transaksinya nanti kita akan lanjutkan lagi. Ini kita sapa dulu, ada pemirsa di rumah yang sudah ingin bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana? Halo. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Suparjo. Pak Suparjo di mana, Pak? Di Buntu. Silakan pertanyaannya, Pak Suparjo. Pertanyaan saya, kalau saya mau beli royalti PHP dari Pas Alfamart dan mendirikan sendiri, bisa nggak? Royalti Alfamart. Iya, royalti free Alfamart. Terus kemudian? Ya, saya akan memanfaatkan seperti ketentuan dilakukan pertama saya. Oke. Baik, seperti itu saja Pak Suparjo. Iya, makasih. Ya, sama-sama. Ini gimana Pak Iskandar? Oke. Pak Suparjo ingin membeli royalti di Alfamart dan ingin membuka usahanya. Kira-kira boleh apa tidak? Ya, kalau untuk pertanyaan Pak Suparjo, karena yang kita bahas di sini adalah saham-saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Salah satunya adalah PT Alfamart itu perusahaannya terdaftar di Bursa Efek. Betul. Tapi kalau mungkin beli royalty fee atau membeli franchise-nya, berarti Pak Suparjo berhubungan langsung dengan pihak Alfamart. Oke. Gitu, seperti itu. Baik, jadi sudah dijawab langsung ini Pak Suparjo oleh Pak Iskandar ya. Jadi kita di sini membahas mengenai investasi saham, bagaimana kita membeli saham dari Alfamart, bukan membeli franchise-nya tadi ya. Baik, ketika Pak Suparjo ingin membeli franchise, mungkin bisa langsung menghubungi pihak Alfamart, seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah dijelaskan mengenai membuka rekening dan kita mengisi saldo ya di rekening kita. Terus kemudian kita nanti akan diberikan aplikasi oleh perusahaan sekuritas yang itu bisa kita download di handphone kita, gadget kita, atau di komputer atau PC kita, laptop gitu. Nah, kebetulan saya dan Pak Fedi ini bergabung di satu komunitas Gema Mulia. Apa itu? Jadi Gerakan Menabung Saham Unggulan Indonesia. Jadi di dalam komunitas itu kita memberikan edukasi tentang bagaimana orang awam, bahkan ibu-ibu rumah tangga yang gaptek sekalipun bisa bertransaksi di Bursa Efek Indonesia dengan cara yang smart, gitu loh. Atau mungkin bapak-bapak yang sibuk, punya aktivitas yang tidak bisa diganggu, tanpa harus mengganggu aktivitasnya, tetap bisa menjalankan investasi di pasar modal. Seperti saya analogikan tadi, masuk kolam renang. Kalau nggak bisa berenang, ya belajar renang. Tapi ada alternatif lain adalah kita membeli pelampung, gitu. Nah, di komunitas kami ada pelampung itu kita sediakan. Bagaimana orang yang tidak bisa berenang
tapi tetap bisa bermain-main di Di air. air, di kolam renang tadi Kolam ya. renang tadi. Baik, jadi seperti itu jawaban dari Pak Iskandar. Dan untuk Pak Teno tadi mungkin yang atau Pak Suparjo ketika ingin mengetahui atau ingin berinvestasi di pasar modal, bisa saja ini karena Pak Iskandar dan kawan-kawan membuka kesempatan bagi pemirsa di rumah yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang saham atau investasi di pasar modal. Besok datang saja hari Selasa tanggal 22 November jam 7 malam di Cafe Libero, gratis pemirsa. Ini kita nanti akan membahas lebih lanjut ya mengenai apa sih tentang saham dan seluk-beluknya, nanti akan dibahas di sana. Dan pemirsa juga bisa konfirmasi kehadiran, bisa langsung SMS saja ke 0811 266 9111. Dan cara konfirmasinya yaitu bisa pemirsa di rumah ketik nama spasi alamat. Cukup mudah untuk mengetahui bagaimana berinvestasi di pasar modal. Jadi nanti bisa datang saja Pak, karena ini gratis ya, jadi jangan lewatkan kesempatan yang diberikan oleh tadi, nama komunitasnya apa Pak? Gema Mulia. Gema Mulia, gemar menabung Saham unggulan di Indonesia. Luar biasa sekali. Dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita pemirsa. Nah kemudian ini siapa saja sih Pak yang bisa menanam saham di Indonesia tentunya? Intinya semua masyarakat Indonesia yang sudah memiliki KTP. Yang sudah memiliki KTP, artinya sudah dewasa sudah ya, dewasa, di atas 17 tahun ya. Dan perlu diketahui data dari LPS, dari 250 juta penduduk Indonesia, yang memiliki rekening tabungan di bank kurang lebih 186 juta. 186 juta. Sementara investor saham yang terdaftar baru 500 ribu. Baru 500 ribu, itu dari belum 250 juta penduduk. Berarti masih sedikit sekali ya? Sedikit. Belum ada 1% dari jumlah penduduk Indonesia. Jadi kalau kita bicara peluang bisnis, ini peluang yang sangat bagus. Sangat bagus. Dan kalau misalkan kita jadi masyarakat awam tidak perlu ribet ya, karena kita tidak perlu mikir, aduh nanti perusahaannya jalannya gimana, cari untungnya gimana. Kita hanya tinggal diam, terus kemudian menanti keuntungan seperti itu, sepertinya Pak Iskandar ya. Betul. Dan kemudian ini bedanya nih Pak, investasi di pasar modal dengan tadi mungkin juga sudah dibahas mengenai investasi emas, investasi tanah, itu bedanya seperti apa sih Pak Iskandar? Kita bicara perbedaan antara jenis investasi itu, walaupun kesamaannya sama-sama mengandung resiko ya, tapi perbedaannya gini. Kalau seandainya saya mau berinvestasi tanah, apakah cukup dengan modal 1 juta untuk saat ini? Nggak cukup. Harus modal mungkin minimal 100 juta. Kalau saat ini ya Pak? Saat ini. Kalau kita mau berinvestasi emas, kalau kita punya uang cuma 500 ribu berarti hanya punya 1 gram. 1 gram. Salah masuk kantong, bablas kan gitu. Nah, tapi kalau saham sangat secure, sangat aman. Mungkin dulu awal belum ada teknologi saat ini, masih bentuk lembaran-lembaran kertas. Saat ini sudah semuanya disimpan secara digital. Digital, elektronik ya. Jadi semuanya aman. Kita bisa akses dimanapun, kapanpun selama ada jaringan internet. Seperti itu. Baik. Jadi itu bedanya investasi saham dengan investasi-investasi yang lain ya. Kemudian secara likuiditas, saham kita jual hari ini, besok ketemu laku. Gitu. Kalau tanah mungkin butuh proses, paling cepat 2-3 bulan. Betul. Kalau emas cepat, tetapi secara keuntungan penurunan harga, ada penurunan harga ya kalau emas. Sangat tidak, itu hanya sebagai bentuk pengaman aja kalau untuk emas. Jadi artinya investasi saham, ketika masyarakat atau pemirsa di rumah bertanya aman tidak sih investasi saham, nah dengan adanya kemajuan teknologi, tidak lagi bentuk kertas-kertas seperti itu yang rawan terbakar mungkin ya Pak ya. Ini dengan adanya elektronik dan serba digital, ini kita berbicara investasi di pasar modal artinya sudah aman ya Pak sekarang saat ini. Dan kemudian kemana saja nih ketika kita ingin investasi saham? Kita investasi saham ada 530 perusahaan kurang di lebih Indonesia ya yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan semuanya itu pasti memiliki kriteria-kriteria yang sudah lolos audit untuk bisa lolos ke pasar modal. Dan kemudian bagi muslim yang mungkin takut halal atau haram, di sini juga sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan bahwa saham transaksi di Bursa Efek Indonesia adalah halal. Itu ada semuanya. Kemudian di Bursa Efek sendiri di Jakarta ada namanya Jakarta Islamic Index. Jadi indeks ini yang memeringkat perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Gitu. Jadi tidak mungkin perusahaan rokok masuk ke Jakarta Islamic Index gitu. Karena mungkin bertentangan dengan
Karena ada sebagian yang mengatakan rokok itu haram gitu. Nah, jadi sangat-sangat aman dan mudah gitu. Baik, jadi pemirsa di rumah ini merupakan alternatif ya bagi pemirsa di rumah yang mungkin bosan gitu dengan investasi emas atau ingin investasi tanah membutuhkan modal yang cukup besar. Nah, ini salah satu alternatifnya adalah dengan investasi atau berinvestasi di pasar modal. Nah, kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan kita, tapi setelah jeda pariwara berikut, jadi jangan kemana-mana, tetap di Banyumas TV.